Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan kali ini yakni analisa dan evaluasi perencanaan daerah. Yang pertama, pengertian evaluasi dalam perencanaan, di mana perencanaan evaluasi adalah menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang akan membantu untuk meningkatkan efektivitas suatu evaluasi program pendidikan. Selanjutnya, pengertian evaluasi pembangunan. Evaluasi pembangunan daerah merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahap berikutnya. Selanjutnya, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kejadian tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana sifat yang telah dikerjakan itu apabila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Kemudian perbedaan analisis dan evaluasi. Secara etimologi, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan evaluasi memiliki arti penilaian, memberikan penilaian. Nah, selanjutnya tahap dari evaluasi. Yang pertama, menentukan topik evaluasi sehingga sudah tahu mengenai hal apa yang akan dievaluasi. Kemudian, merancang kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program. Kemudian, menetapkan cara atau metode yang akan digunakan. Kemudian, melaksanakan evaluasi, mengolah, dan menganalisis data hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya, tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Yang pertama, untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian, agar ada umpan balik terhadap kebijakan, program, dan proyek untuk diteruskan, dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan. Kemudian untuk membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program, dan proyek. Selanjutnya, agar kebijakan, program, dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Selanjutnya, tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi, dan terciptanya kesempatan sosial. Bukan sekadar kegiatan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya pendekatan pembangunan terdiri dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, paradigma ketergantungan, pendekatan kebutuhan pokok, dan pendekatan kemandirian. Selanjutnya, tahapan perencanaan. Yang pertama, penyusunan rencana, di mana rancangan rencana pembangunan nasional atau daerah, kemudian rencana kerja departemen atau lembaga atau SKPD. Selanjutnya, musyawarah perencanaan pembangunan serta rancangan akhir rencana pembangunan. Yang kedua, penetapan rencana, di mana RJP nasional dengan undang-undang dan RPJP daerah dengan peraturan daerah. Kemudian RPJM dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Serta RKP atau RKPD dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.